Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kenikmatan tentunya. Pertama, diizinkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan dari tidur malam kita. Ini nikmat yang paling besar para jemaah sekalian yang harus senantiasa kita syukuri. Sampai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in ini sangat menakutkan tentang akan nikmat ini para jemaah sekalian. Dalam salah satu athar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan gitu ya, itu manakala aku ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu Pak, kita tidur tapi di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia Pak. Maka ini nikmat paling besar yang harus kita syukuri. Dilanjutkan kenikmatan berupa keislaman dan juga keimanan, puncaknya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak, panjenengan sekarang saat ini bisa hadir di masjid ini, nikmatnya ibadah salat subuh berjamaah. Setelah itu dilanjutkan Pak ya, bermajelis ilmu seperti ini, masih dilanjutkan juga nanti Pak ya. Setahu saya ada sarapan nanti Pak ya. Nikmat itu Pak. Kita syukuri, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga rasanya tidak pantas Pak mengaku umat Muhammad kalau tidak bahasai lisan kita ini dengan banyak salawat pada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap juga Pak, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair. Kita juga harus bersyukur Pak, dengan kita masih diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh kita duduk di majelis ilmu ini, tanda Pak kalau kita itu panjenengan ini dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari itu, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda kalau Allah menghendaki suatu kebaikan kepada panjenengan semua itu, Ibu, adalah Allah ingin sekali memperhatikan Pak, memberikan suatu kebaikan, bertambahnya keberkahan itu cirinya sederhana sekali. Ada undangan kajian umum ya, jenengan tetap bertahan di masjid mendengarkan. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bertambahnya suatu kebaikan. Dengan apa? Yufaqihu fiddin. Kita dipahamkan Pak, dimengertikan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita perhatikan, kita ini kalau tandanya dipilih Pak, berapa banyak orang yang saat ini di luar sana masih tidur pulas dengan tidur malamnya dia Pak. Panggilan azan dari muadzin sudah dikumandangkan, tidak kunjung dengar dan tidak kunjung untuk bangun menuju masjid Allah ini untuk beribadah salat subuh berjamaah. Maka kita harus bersyukur para jamaah sekalian, dari sekian banyak orang di luar sana, panjenengan semua ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat seperti ini Pak, kita tidak tahu besok, lusa masih nggak bisa kita rasakan kenikmatan seperti ini. Maka
Orang yang cerdas itu kata Nabi SAW waka'in, bukan, mohon maaf ya, gelarnya profesor, doktor. Naam, itu gelar akademik para jamaah sekalian. Tapi isyarat Nabi waka'in, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang memikirkan tentang kematian. Dia tahu sehebat apapun dirinya, tapi suatu saat dia pasti akan menjumpai namanya kematian. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia juga pasti memikirkan tentang bekal apa yang dia bawa setelah dia nanti menjumpai yang namanya kematian. Kita tahu Pak, saat ini kita masih masa pandemi Pak ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah semacam ini Pak. Apalagi kita tadi mendengar Pak ya, ada informasi ada saudara muslim lagi kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Pak, mengampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pagi ini akan bahas tentang tazkiyatun nufus, yaitu tentang bab penyucian jiwa Pak. Saya kemarin diberikan oleh DKM atau takmir itu tentang tazkiyatun nufus ini, membahas tentang waspada terhadap racun hati Pak. Jadi mengapa Pak pembahasan ini sangat penting sekali Ibu? Karena tazkiyatun nufus berbicara tentang hati ini merupakan salah satu pondasi penting nomor 2 setelah akidah. Sampai dalam satu ayat Pak dikatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Nanti Pak kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berguna lagi itu namanya harta Pak. Anak-anak kita itu tidak ada manfaatnya semua para jamaah sekalian. Illa, kecuali satu Pak. Apa itu? Man atallaha biqalbin salim. Kecuali Pak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, sudah belum qalbun yang kita punya ini, hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sudah selamat para jamaah sekalian? Benar-benar hati yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hati yang bersih, yang sudah pantas kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak kalau mengkaji tazkiyatun nufus ini, para ulama tazkiyatun nufus kita itu menyampaikan bahwasanya qalbun itu ada 3 Pak, yaitu hati yang selamat, kemudian hati yang mati, dan hati yang tidak sehat para jamaah sekalian. Nah, saya pagi hari ini akan membahas tentang qalbun salim atau hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Tetapi para jamaah sekalian, sudah sejauh apa hati-hati atau qalbun yang kita punya itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah bersih? Kita harus waspada bahwa ada hadis Nabi, dan saya rasa panjenengan hafal semua Pak ya. Hadis ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, ala innal fil jasadi mudghah. Kita Pak harus sadari bahwa dalam setiap jasad kita itu, tubuh manusia itu ada namanya mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza sholahat sholahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini bersih Pak, baik gitu ya, sholahat jasadu kullu, maka insya Allah Pak seluruh aktivitas-aktivitas kita, organ-organ yang ada pada diri kita itu insya Allah juga akan jadi baik Pak. Tapi wa na'udzubillah, wa idza fasadat, lanjutannya di sini Pak ya, fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini buruk, kita tidak pandai kontrolnya para jamaah sekalian, fasadat jasadu kullu, maka ya seluruh organ yang ada di diri kita itu Pak ya akan jadi buruk. Mohon maaf Pak, mata akan jadi liar ya Pak ya. Liar itu senang sekali dengan sesuatu yang Allah haramkan. Aktivitas-aktivitas melihat auratnya wanita kalau laki-laki Pak ya. Suka yang lihat Allah haramkan, video-video yang Allah haramkan itu Pak ya. Telinga suka dengar kuping pembicaraan orang Pak.
Lisan ini Pak sukanya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, menggibah, fitnah, namimah, ya Pak ya. Dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang lewat lisan ini para jamaah sekalian. Dan ternyata Pak, mudghah tadi ini, segumpal darah ini digaris bawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah, segumpal darah itu wahiyya qalb atau wahiyya qalbun. Segumpal darah itu namanya hati Pak. Jadi hati ini para jamaah sekalian, dalam diri kita itu punya satu kedudukan yang penting. Saya sampai teringat akhirnya perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan wakal malik al-mutasyarrif li junudi. Hati itu Pak ibarat panglima perang, ya, jadi komandan Pak, pemimpin. Jadi kalau hati ini baik Pak, ya insya Allah akan keseluruhan tubuh itu akan jadi baik para jamaah sekalian. Jadi pemimpin itu kalau mengarahkan yang baik, insya Allah pasukannya akan jadi baik semua Pak. Tapi kebalikannya, kalau pemimpin ini buruk, bodoh, sufaha, maka insya Allah akan keseluruhan juga akan jadi buruk para jamaah sekalian. Maka kita penting sekali untuk memperhatikan tentang satu permasalahan ini, yaitu mudghah, tentang hati ini. Nah, saya juga akhirnya teringat para jamaah sekalian, ada satu hadis dari Udzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radunal fitan 'alal qulub. Jadi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, fitnah-fitnah itu ditempelkan, itu ya, ditembakkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qulub, hati-hati manusia itu Pak. Ka'arsilir urjan. Dan fitnah itu para jamaah sekalian, kalau sudah menempel, jadi nempel Pak ya, dalam hati-hati manusia itu kayak tikar yang sedang dihelai atau tikar yang sedang dianyam Pak. Gimana Pak? Kalau tikar dianyam itu satu kesatuan sangat kuat Pak ya, kuat sekali, sehingga hampir tidak ada celah supaya dia bisa terlepas. Dan fitnah ini para jamaah sekalian dianalogikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu eratnya seperti tikar yang sedang dianyam. Nah, para ulama para jamaah sekalian mengomentari tentang hadis ini, tu'radunal fitanul 'alal qulub ka'arsilir urjan. Fitnah apa sih sebetulnya yang ditembakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terhadap hati-hati manusia? Ternyata para jamaah sekalian itu ada dua fitnahnya. Yang pertama adalah fitnah syahwat, nafsu Pak. Saya yakin kita semua di sini punya nafsu Pak ya, punya syahwat. Kemudian yang kedua adalah fitnah fil akidah Pak. Fitnah syubhat itu fil akidah dan muamalah Pak. Kita mulai dari fitnah syahwat dulu Pak. Allah Subhanahu wa taala itu sengaja Pak memberikan kita nafsu Pak, syahwat ini. Allah tidak minta kita menghilangkan syahwat itu para jamaah sekalian. Memang sengaja Allah berikan syahwat itu untuk kita Bapak eksis di muka bumi ini. Ada nafsu mutmainnah Pak ya. Tinggal bagaimana yang dominan pada diri kita. Kemudian fitnah syubhat Pak. Syubhat itu remang-remang Pak, nggak jelas mana halal mana haram. Ini nggak jelas Pak, apalagi sekarang ini Pak ya, era sekarang ini nggak jelas mana yang halal mana yang haram. Dan fitnah syubhat ini Pak ternyata diliputi oleh dua hal, yaitu masalah akidah dan muamalah. Apa Pak fitnah syubhat masalah akidah itu? Fil akidah, kita sholat ini Pak, sholat, ibu sholat kita ya, tahu ada Tuhan namanya Allah, tapi datang ke dukun Pak. Masih ada nggak seperti itu? Banyak Pak. Dia tahu Pak ada Tuhan namanya Allah, sholat, ruku, sujud bareng dengan imam, tapi masih percaya dengan orang pintar, percaya sama klenik Pak. Ustadz, ini bukan dukun, dia bilang, ini orang pintar. Oh iya, sekarang dukun sekarang tidak seperti dulu Pak. Pakai apa Pak? Celak hitam gitu Pak ya, tengkorak. Enggak Pak, sekarang itu modern, pakai gamis ya Pak ya,
tapi bisa melihat sesuatu yang gaib. Oh, itu di sana nanti hujan, di sana nanti pohonnya akan tumbang. Ini syubhat, Pak. Kita harus waspada terhadap perbuatan semacam ini. Mungkin kita nggak sadar, Pak, pernah tergelincir kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fitnah syubhat ini dalam masalah fil muamalah. Kita, Pak, bisnis halal haram dihiraukan, Pak. Saya tidak peduli, pokoknya saya untung. Jual beli pokoknya saya untung, Pak. Nah, setelah itu, Pak, di era sekarang ini muncul falsafah, Pak. Aduh Ustaz, iki nek dicupuk wong kafir. Ya, ini syubhat, Pak. Ketika seseorang mengatakan seperti itu, para jamaah sekalian, seakan-akan dirinya itu sudah paling pandai dalam mengontrol masalah syubhat ini, para jamaah sekalian. Nah, berawal, para jamaah sekalian, dari dua fitnah ini, masalah syubhat dan juga masalah syahwat, Pak. Ternyata para ulama-ulama tazkiyatun nufus kita, Pak, itu menyampaikan bahwa orang kalau tidak pandai, Pak, mengontrol masalah fitnah, syahwat dan syubhat ini, Pak, itu cenderung, Pak, ya, mereka bisa kena penyakit hati atau racun-racun hati. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya sumumul qulub, Pak, racun hati. Nah, ketika seseorang itu, Pak, terkena yang fitnah namanya fitnah syahwat ini dan syubhat ini, itu selalu rata-rata, Pak, kebanyakan disebabkan karena sumumul qulub ini, racun-racun hati. Dan itu ada 4, Pak, ada 4 racun hati. Dan itu yang insya Allah akan kita kaji pada pagi hari ini. Apa itu, Pak? Yang pertama, racun hati yang pertama adalah fudulul kalam. Apa, Pak, fudulul kalam itu? Berlebihan dalam bicara. Banyak ngoceh, Pak. Orang datang salam enggak sudah ngoceh, Pak. Berarti bermasalah hatinya. Antum perhatikan itu, Pak. Berlebihan dalam bicara. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Pak, Allah tidak minta kita menghilangkan syahwat itu, Pak, ya. Allah kasih kita lisan ini, Pak, mulut untuk bicara, Pak, komunikasi. Nah, ini saya juga paling takut, Pak. Saya mau balik, Pak, saya Ustadz, tugas Ustadz tuh ngomong, Pak, gini ya, komunikasi ini, Pak, ya. Tapi Allah juga sudah kasih peringatan, Pak, lima taquluna ma la taf'alun. Kalau bahasa saya, Pak, ya, kenapa kamu ngomong ngoceh itu, Pak, ya, sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini saya paling takut sekali, pada Mas sekalian. Saya mungkin, Pak, menyampaikan gini panjenengan itu, Pak, ya, tapi mungkin suatu saat tergelincir saya dalam menyampaikan. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham itu beda, Pak, siksanya, Pak, beda. Ya, antum mungkin, Pak, hanya mendengar saya, Pak, ya, apa yang saya sampaikan antum telaah, antum filter, Pak, itu baik dijalankan, kan itu, Pak, ya. Tapi kalau saya ini beda, Pak, saya menyampaikan harus saya jalankan juga, kan itu. Sehingga pada jamaah sekalian, saya jadi teringat tentang fudulul kalam ini. Ada satu hadis, Pak. Hadis ini tentang menceritakan sahabat yang mulia. Sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal, Pak, radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi beliau itu, Pak, pernah suatu ketika mau diutus, Pak, dipercaya, diamanai oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dakwah, Pak. Berdakwah ini bukan ke Surabaya, Pak, bukan ke Indonesia, tapi ke negeri Yaman, Pak. Beliau diperintahkan untuk mendakwakan tentang Islam ini, karena beliau ini, Pak, Mu'adz bin Jabal ini itu dijuluki Nabi sebagai faqih ummati. Faqih, Pak, faqih, faham, orang yang paling faham tentang ilmu halal haramnya Allah itu diantara umat-umat Nabi Muhammad pada saat itu. Sebelum beliau berangkat, Pak, sebelum berdakwah itu, beliau, kalau bahasa saya, Pak, ya, ingin training khusus, Pak, les privat pada Nabi SAW. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, apa itu iman, ya, Pak, ya, apa itu Islam, bagaimana sholat yang benar, bagaimana muamalah yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana juga, ya, kita berinfak bersedekah yang benar. Terus, Pak, menanyakan tentang iman dan Islam ini. Riwayat ini cukup panjang, para jamaah sekalian. Ada yang mengomentari beliau menanyakan itu, Pak, dari pagi ketemu siang, ketemu malam, terus menanyakan sampai, para jamaah sekalian, tiba saatnya
Mu'adh ini mau berangkat Pak, ilmunya sudah ngelontok dalam otaknya. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri Pak dan balik bertanya, ya Mu'adh, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mu'adh, mau ndak kamu saya kasih tahu satu hal, yang mana kalau satu perkara ini Pak, Ibu, kamu pegang, insya Allah apa yang kamu tanyakan kemarin itu, pagi, siang, sore, malam itu akan kamu kuasai, kata Nabi SAW. Islammu juga akan baik, termasuk Islam kita nih Pak ya. Jadi Nabi memberikan isyarat, kalau kita pegang satu perkara ini Pak, cukup satu perkara ini kita pegang dan mampu kita jaga para jamaah sekalian, itu insya Allah akan jadi baik, diri kita akan tertata para jamaah sekalian. Dijawab oleh Mu'adh, qultu bala ya Rasulullah. Apa itu? Nabi Pak memberikan isyarat, mengangkat tangannya Pak. Tangan Nabi itu diangkat. Ya Mu'adh, Kufah. Dipegang Pak lisan Nabi. Kufah alaika hadza. Jaga ini, kata Mu'adh. Jaga ini. Mu'adh merenung Pak. Kok aneh gitu. Apa hubungannya Islamnya kita ini para jamaah sekalian? Islamnya seseorang itu akan baik secara keseluruhan hanya dengan kita menjaga satu perkara ini, lisan. Nggak ada hubungannya sebetulnya Pak ya, kalau secara logika gitu. Apa hubungannya kan gitu ya? Apa kata Nabi SAW? Thaqilat ya ummu. Ini bahasa saya Pak ya. Aduh Mu'adh, kasihan sekali ibu melahirkanmu itu. Semoga Allah SWT merahmati ibu. Wahai Mu'adh, wahal yakubun nas, tidaklah engkau perhatikan berapa banyak manusia ini Pak, wal yakubun nas finnar, masuk ke dalam api neraka, kalau bahasa disebabkan karena lisan ini. Saya jadi merenung Pak, bukankah permasalahan-permasalahan yang terjadi Pak tengah-tengah kita itu, suami ribut dengan istrinya para jemaah sekalian, bukan karena suaminya pelit ya Pak ya, medit, kikir Pak, atau mungkin panjenengan jadi petinju Pak, suka mukul muka istrinya, juga bukan Pak ya Bu ya. Tapi karena Pak, rata-rata karena komunikasi yang kurang baik Pak. Suami capek pulang kerja, istri buat kesalahan sedikit tersinggung Pak, ribut akhirnya. Nah, coba antum perhatikan Pak, kita ini para jamaah sekalian, tadi ngaminkan imam kita secara berjamaah, ruku bareng, sujud bareng, salam juga bareng Pak ya, akrab sekali. Tapi suatu ketika Pak perhatikan, kita ini bisa jadi pecah Pak. Karena apa? Hutang? Enggak Pak, karena lisan. Tersinggung Pak, satu jamaah saling tersinggung ngomongannya karena lisan Pak. Coba kita perhatikan juga Pak, orang kalau banyak maksiat itu Pak, rata-rata diawali karena lisan. Fitnah Pak, dari mana? Lisan. Menghujat, lisan. Adu domba, namimah, lisan Pak. Apalagi coba? Nyanyian ini nggak ada manfaatnya, banyak mudarat, lisan. Debat, lisan Pak. Semua karena lisan. Sampai Pak, kalau kita baca surat An-Nur Pak ayat 15 itu, fitnah yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ajmain. Apa kata Allah di situ Pak? Fitnah itu dari mana Pak? Dari telinga? Bukan Pak, dari lisan. Menyebar itu karena lisan Pak. Makanya Pak, Allah Subhanahu wa taala itu mengukur Pak. Ini ukuran dari Allah Pak ya, bukan ukuran dari saya, ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering sekali Pak disampaikan oleh khotib-khotib Jumat kita Pak ya. Mengukur kualitas ketakwaan seseorang itu para jamaah sekalian, Allah itu tidak melihat lagi bagaimana kita sholat Pak, infak kita, sodako kita, muamalah kita, enggak Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengukur Pak, setinggi apa dan sejauh apa kualitas takwa kita. Kita yang mengaku bertakwa Pak pada Allah Subhanahu wa taala itu Pak ya, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak diukurnya sejauh mana seseorang itu mampu berbicara yang benar, bicara yang lurus Pak. Apa ayatnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Coba Pak, Allah tidak ngukur Pak takwa kita itu ya apa kita sujud dalam sholat, berapa menit kita sujud Pak ya,
Berapa banyak kita berinfak, bersedekah? La, Pak. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa, Pak? Ucapkan kalimat yang benar. Kalimat yang lurus, Pak. Lurus itu nggak ada dusta, Pak. Lurus itu nggak ada caci maki, nggak ada fitnah, nggak ada adu domba. Lurus, Pak. Qulu qaulan sadida. Kalimat yang lurus, kalimat yang benar. Coba, Pak, negara kita ini, Pak, ya, aman, tentram itu, Pak, ya. Suatu ketika, Pak, bisa jadi gonjang-ganjing. Itu karena apa, Pak? Salah satu pejabatnya, Pak, ya, tergelincir dalam perkataan, salah mengeluarkan kebijakan, Pak. Apa yang dilakukan oleh presiden, oleh juru bicaranya keliru disampaikan, Pak. Ribut satu Indonesia, Pak. Karena apa, Pak? Karena lisan. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengukur, Pak, kualitas ketakwaan seseorang itu sejauh mana seseorang itu menjaga lisannya, mampu berbicara, bertutur kata yang benar. Nah, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang takwa, Pak. Kalau yang tadi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang takwa, sekarang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, masalah iman, Pak. Iman, Pak. Jadi sejauh mana seseorang itu, Pak, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kualitasnya itu, Pak, sederhana. Lagi-lagi juga karena lisan, Pak. Dari Abu Hurairah, Pak, saya yakin antum juga semua hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu, Pak." Barang siapa yang beriman. Jadi Nabi tidak langsung memberikan penegasan orang itu beriman, enggak. Ya ini silakan kembalikan pada kita semua. Kalau kita merasa beriman, Pak, kepada Allah, yu'minu billah wal yaumil akhir. Dan kita tahu, Pak, oh ya, nanti setelah mati ini ada kehidupan akhirat, Pak. Kita enggak dibiarkan begitu saja. Ada akhirat ini nanti, akan ada sidang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa, Pak? Falyakul khairan. Berkata yang baik, Pak. Kalau seneng ngoceh, banyak omong, Pak, enggak apa-apa, tapi ngomong yang baik. Kalau enggak bisa, Pak, Ibu, auliyasmut. Diam. Diam ini iman para jamaah sekalian. Dengan iman seseorang tadi menahan dirinya, dia mampu, Pak, punya kesempatan untuk ngomong, direktur, pimpinan, punya kuasa untuk bicara, Pak. Tapi dia menahan, Pak. Dia memikir, merenungkan, kalau saya bicarain banyak mudarat atau manfaatnya. Saya pikir ya banyak mudaratnya, saya diam. Itu iman, Pak. Iman ini para jamaah sekalian sejengkal menyelamatkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Itu masalah keimanan, Pak. Sekarang ternyata, Pak, lengkap sekali, Pak. Takwa tadi, Pak, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengukurnya dengan cara bagaimana kita berbicara yang baik. Iman juga diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana seseorang itu bertutur kata yang baik. Tidak sampai di situ para jamaah sekalian. Ternyata Islamnya juga seseorang itu, Pak, sejauh mana seseorang itu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Lengkap, Pak. Ya, kalau orang tingkatnya sudah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu diukur dengan bagaimana orang itu menjaga perkataannya. Turun lagi, Pak, tidak hanya bertakwa, hanya beriman saja, juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata, Pak, turun lagi, hanya Islam, tidak menyebutkan masalah iman, tidak menyebutkan masalah takwa. Hanya dia lahir sebagai Islam, Pak, orang tuanya Islam, Islam KTP saja, Pak, Islam KTP dan SIM dan juga KK. Hanya sebatas Islam, Pak, juga diukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak? Min husni Islam, tanda baiknya Islamnya seseorang, Pak, almarhu tarkuhu malayakni. Sejauh mana seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam bertutur kata. Ayo, Pak, monggo kita renungkan pada jamaah sekalian. Sejauh ini Allah berikan nikmat, Pak, lisan ini, Pak, sudah belum kita manfaatkan untuk kebaikan, Pak? Sudah belum tutur kata yang kita keluarkan, tutur kata yang menyejukkan, Pak? Berbicara itu, Pak, kalau kita ngomong itu, Pak, menyenangkan orang, Pak. Lisan ini, Pak, buat tabasun, buat senyuman kita untuk saudara kita. Sehingga, Pak, akhirnya dalam satu hadis itu, Pak, setidaknya, Pak, karena negara kita ini negara hukum, Pak, ya, banyak orang saling lapor, Pak. Kalau dalam bahasa hukum itu delik hukum, Pak.
Jadi setidaknya Pak, hanya ada 3 perkataan para jamaah sekalian yang nanti tidak punya dalil hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak? Ilalil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa dzikrullah. Jadi 3 perkataan ini Pak, kalau keluar dari lisan kita itu para jamaah sekalian, hanya 3 ini yang tidak punya nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak? Ilal bil ma'ruf. Senantiasa mengajak kebaikan Pak. Ngajak kebaikan. Ini sudah kodratnya umat Muhammad sebetulnya Pak. Tabiatnya umat Muhammad itu ngajak kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah dalam kemungkaran Pak. Karena kalau kita lihat Pak, ada kemungkaran di sekeliling kita, kita diam para jamaah sekalian. Kita tidak berusaha mencegah, ya kita akan jadi dosa kan begitu ya. Kita tegur Pak. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Yang terakhir Pak, wa dzikrullah. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum Pak? Kita ini yang sudah usia 40, 50, 60, 70 kayak panjenengan itu Pak. Lisan ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat Pak. Ngajarkan orang kebaikan, ngajak orang kebaikan. Sudah belum Pak? Puncaknya Pak, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini para jamaah sekalian, tatmainul qulub. Kalau zikir ini Pak, kita baca dengan tenang, khusyuk Pak, tatmainul qulub, menyejukkan hati Pak. Nikmati itu Pak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Pak, fudulul kalam. Racun hati yang pertama, berlebihan dalam bicara. Monggo Pak, kita evaluasi diri kita. Selama ini sudah banyak belum pembicaraan-pembicaraan itu yang tidak ada manfaatnya keluar dari lisan kita. Maka segera beristighfar Pak, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Pak, racun hati yang kedua adalah fudulu ta'am. Apa Pak fudulu ta'am ini? Berlebihan dalam makan Pak. Aneh Ustaz, kok makan nggak boleh? Boleh Pak, boleh makan itu. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran apa Pak? Ya yuhannas, Allah memerintahkan seseorang itu Pak, manusia ini untuk makan, tidak pakai lagi ya yuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jadi kalau ya yuhalladzina amanu itu kan berarti hanya untuk orang iman beriman saja Pak ya, umat Islam. Tapi Allah di sini perintah untuk makan Pak, ya yuhannas, wahai manusia. Seseorang mengaku manusia Pak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yuhannas, wahai manusia. Kullu, makanlah mimma yang ada Pak fil ard, di muka bumi ini Pak, fil ard, di muka bumi ini. Tapi syaratnya satu Pak, kita harus mengontrol. Lagi Pak, tadi saya bahasakan, Allah kasih kita nafsu Pak ya. Allah tidak minta kita untuk menghilangkan nafsu itu, tapi Allah minta kita kontrol Pak. Karena kalau kita tidak mengontrol ini Pak, bahaya sekali, racun hati ini Pak. Bagaimana Pak kontrolnya Pak? Lanjutannya itu Pak, halalan thayyibah. Itu kontrolnya Pak. Boleh Pak kita makan. Orang kalau lapar itu Pak, nafsunya apa Pak? Makan. Tapi yang bermasalah Pak, kalau makan berlebihan. Ini bahaya sekali Pak. Yang sudah usia 50 ke atas sampai 70 tahun, antum harus ingat para jamaah sekalian, punya sensitivitas kolesterol yang tinggi Pak. Nanti Pak kalau ada makan kok di masjid saya Pak, itu ahad seperti ini Pak, habis sholat subuh ada kajian, habis kajian makan Pak, makan ya kue, kopi gitu Pak ya, insya Allah sama seperti sini. Saya selalu ingatkan buat antum yang usia 50 ke atas punya kolesterol tinggi, ya kalau ada gorengan ambil 1 Pak, ojo 2. Itu kontrolnya Pak. Apalagi 3, wah bahaya itu Pak. Saya itu punya kolesterol juga Pak. Saya itu kalau makan suka itu Pak, kulit ayam itu Pak. Waduh senang sekali saya Pak. Gaji itu, waduh nikmat sekali. Kalau sudah sampai puncaknya Pak, berat kepala saya belakangnya. Sudah kolesterol pasti tinggi Pak. Saya kontrol Pak, saya kurangi sekarang. Itu kontrolnya Pak. Itu kontrol dalam bentuk kita berlebihan dalam makan. Kontrol lainnya Pak, lanjutannya itu halal. Halal, thayyib juga. Jangan cuma halal Pak, tapi nggak baik. Ya kayak tadi, berlebihan makan Pak. Gorengan itu kalau dikonsumsi berlebihan berbahaya Pak. Sehingga kalau halal saja tapi tidak baik jadi masalah. Kebalikannya, cuman baik tapi nggak halal juga jadi masalah. Ya ini Pak, fitnah tadi yang kedua, fitnah syubhat. Contoh Pak ya,
Saya juga nggak tahu ini, tapi ini syubhat bagi saya Pak ya. Saya punya teman tuh orang-orang kafir Pak. Dia mengatakan, sayangnya Anda tidak boleh makan daging babi, dia bilang. Wah, ini syubhat ini. Loh kenapa? Saya bilang. Ya daging babi itu enak sekali dagingnya, dia bilang. Tapi sayang umat Islam tidak boleh makan, dia bilang. Nah, ini syubhat Pak. Mungkin bagi mereka baik Pak ya, tapi nggak halal, ya juga nggak boleh para jamaah sekalian. Jadi harus seimbang, halal juga baik Pak. Orang yang punya kadar penyakit tertentu jangan berlebihan Pak. Ini bahaya sekali. Di sisi lain para jamaah sekalian, orang kalau fudulu to'am ini Pak, berlebihan dalam makan Pak, banyak makan Pak, itu buat orang tidak punya sensitivitas dalam hidup ini Pak. Paham Pak? Tidak peka Pak. Temennya sakit, ya Pak ya, tidak peka Pak untuk menjenguk, melihat. Tidak ada kepekaan di situ Pak. Jamaah sakit kita Pak berjamaah bersama. Dari kejauhan terlihat jatuh, kecelakaan, nggak ngurus, biar saja. Wah, ini tidak peka seperti itu Pak. Orang kalau banyak makan Pak, ujung-ujungnya kenyang, ya Pak ya, kekenyangan. Kalau sudah kenyang Pak, sudahlah Pak, percaya dengan saya, malas dalam beribadah, kikir, ujung-ujungnya apa Pak? Banyak tidur. Saya sering ditanya, Ustadz, saya ini mau menjaga diri saya, gitu ya, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Ustadz kalau saya tidak usah beraktivitas, saya makan, ibadah, tidur aja? Saya bilang bagus Bu niat ibu, saya bilang itu. Tapi itu akan jadi bahaya. Kenapa? Orang kalau kekenyangan Pak, banyak tidur, ya Pak ya, percaya dengan saya, yumitul qulub. Apa Pak yumitul qulub? Ngeraskan hati Pak. Lalu perhatikan Pak, orang banyak tidur Pak, hatinya keras Pak. Hatinya keras Pak. Dikasih nasihat kebenaran tidak pernah mau dia terima. Itu bahaya sekali Pak jamaah sekalian. Makanya dalam hadis itu cukuplah bejana anak cucu Adam itu Pak, perut kita itu sepertiganya untuk makan Pak, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk apa Pak? Nafas, hidup kita Pak. Jangan berlebihan. Saya yakin Pak, ini juga sudah dikaji oleh teman-teman medis Pak ya. Di sini setahu saya saya punya kenal Pak, dulu yang nangani saya Dokter Vicky Pak. Ya ada Pak ya. Itu beliau pasti paham sekali Pak di sini. Medis juga melarang itu Pak. Jangan berlebihan. Orang kalau pakai berlebihan itu Pak, bahaya sekali, racun hati Pak. Malas beribadah. Alah, masjid remaja itu sebelah rumah saya. Wes nanti aja. Nanti kalau sudah dengar iqamah saya baru ke masjid. Nah, ini malas Pak. Ini syubhat. Syaitan itu Pak, kalau tidak bisa larang kita untuk pergi ke masjid Pak ya, mencegah kita ke masjid ya, minimal Pak, kita dibuat terlambat. Dia sudah tahu, oh subuhnya cuman sekian menit, nanti aja lah kurang 1 menit, kalau perlu ketika iqamah saya baru ke masjid. Nah, ini syubhat Pak, bahaya ini. Dia nggak sadar Pak, karena dia berlebihan dalam makan ini Pak, menyebabkan rusak hatinya, kena racun hati Pak. Fudul ta'am, berlebihan dalam makan Pak. Lanjutan ayat tadi Pak ya, ya yuhanas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah yang ada di muka bumi ini semua yang halal tapi baik, thayyib, baik Pak. Karena kalau kita tidak mengontrol dengan yang halal dengan yang baik Pak, lanjutan ayat itu apa Pak? Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Orang Pak kalau dia tidak mengontrol dirinya dalam perihal makan para jamaah sekalian, berarti kita sudah terjebak dalam apa Pak? Langkah-langkah syaitan. Senang sekali Pak setan itu. Kita ini Pak manusia sudah terjebak dalam hal-hal semacam itu Pak, senang sekali. Kita dibuat malas untuk beribadah, ya Pak ya. Malas untuk mengaji. Enggak mau Pak, enggak punya semangat ya. Karena perutnya sudah kenyang, bejananya sudah penuh Pak. Maka fudul ta'am ini Pak, perkara juga bukan yang sepele, harus kita perhatikan. Kita boleh Pak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan Pak ya. Kalau lapar makan, tapi makanlah yang halal, makan yang baik. Sehingga Pak, semua itu sudah diberikan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau banyak makan Pak, kenyang, banyak tidur, tidak punya semangat, tidak punya kepekaan dalam hidup ini Pak. Waktunya dia bekerja Pak, cari ma'asyah Pak, ma'isyah, cari duit Pak, malas Pak, tidur.
Malas Pak. Maka ini kita harus waspada pada jamaah sekalian. Jangan sampai kita terjebak dari langkah-langkah syaitan. Itu yang kedua Pak, fudulu ta'am. Yang ketiga Pak, racun hati yang ketiga yang banyak menyebabkan seseorang itu terkena racun hati itu Pak adalah fudulu nantor. Apa Pak fudulu nantor itu? Banyak melihat Pak. Loh Ustaz, kok aneh? Ini lebih aneh lagi. Allah kasih mata itu untuk melihat Ustaz. Lah kok nggak boleh dalam melihat itu? Boleh Pak, Ibu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan Pak. Apa Pak contohnya? Allah kasih mata itu, lihat yang Allah halalkan. Kayak tadi Pak, hadis yang pertama saya baca. Kalau hati ini baik para jamaah sekalian, insya Allah semua akan jadi baik. Mata akan jadi baik, ya Pak ya. Telinga akan suka dengarkan sesuatu yang baik. Dengarkan Al-Quran Pak, murotal. Orang ngaji itu seneng Pak. Tapi kalau dia idza fasadat wa fasadat jasadu kullu. Kalau hati ini buruk Pak, ya semua akan jadi buruk. Mata ini juga akan jadi buruk. Senang sekali lihat sesuatu yang Allah haramkan. Sampai dalam satu hadis itu Pak, mata ini para jamaah sekalian, mata ini tempat yang paling indah Pak bagi syaitan untuk masuk. Sadar nggak kita Pak? Harus sadari itu Pak. Kita tuh kalau melihat sesuatu Pak secara berlebihan, syaitan itu akan masuk lewat mata ini Pak, menjadikan objek yang kita lihat itu akan jadi indah Pak. Indah, masuk juga dalam telinga, apa Pak? Syahwat. Berfantasi Pak. Membayangkan sesuatu Pak. Cinta terhadap objek itu Pak, berlebihan dalam objek itu Pak. Macam-macam. Puncaknya para jamaah sekalian, pernah dengar penyakit ain Pak? Penyakit mata ini. Hati-hati Pak. Sihir ain ini Pak dari mata. Orang Pak kalau punya ilmu gaib Pak, ilmu jin Pak ya, itu lewat mata Pak, ilmu ain. Antum kalau lihat matanya Pak secara berlebihan itu indah Pak, itu berarti antum sudah kena ain Pak. Hati-hati. Fa inna ainil haq. Kalian harus sadari bahwa ain itu benar adanya. Makanya Pak kita disunahkan kalau saudara muslim kita Pak, tetangga kita punya harta baru Pak ya, punya mobil baru, motor baru, doakan Pak. Doakan. Jangan berlebihan kita lihat. Iki tipe apa iki mobilnya? Iki gak kerja tapi suatu ke mobil, iki korupsi. Hati-hati Pak. Itu banyak sekali Pak. Hati-hati Pak dengan mata ini. Boleh kita melihat Pak, tapi jangan berlebihan. Pak, kalau hati seseorang itu baik Pak, dia pasti tidak senang Pak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Justru Pak kalau melihat sesuatu yang Allah haramkan, segera dia berpaling Pak. Kita harus ingat Pak ya, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan pernah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui tentang itu, tidak punya ilmu tentang itu. Inna sam'ah wal basara wal fu'ada Pak, kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Sesungguhnya Pak, mata, ucapan, hati ini Pak nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, jangan dikira Pak ya, justru di era sekarang ini Pak lebih dahsyat fitnah tentang mata ini Pak. Dari mana Pak? Ini Pak, saya tidak mau berbicara saya seakan-akan anti sekali dengan orang-orang di luar kita, tapi fakta Pak, ini buatan orang di luar kita Pak ya, orang-orang kafir. Siapa Pak sekarang tidak punya tentang alat ini? Semua punya Pak, dimasukkan lewat ini Pak. Kita tidak berniat membuka Pak ya Pak ya, tidak niat buka, tapi iklan muncul Pak, dosa lagi sudah Pak. Ini hati-hati Pak, bahaya sekali. Antum mungkin mau cari apa sesuatu gitu Pak ya, tapi muncul di sini iklan itu, gambar-gambar yang tidak pantas ya Pak ya, banyak sekali. Hati-hati. Justru era sekarang ini Pak lebih dahsyat fitnahnya. Hati-hati Pak. Bahkan mungkin usaha-usaha kita Pak, atau usaha-usaha orang-orang kafir Pak, orang-orang di luar kita itu berupaya Pak. Ya Pak, caranya umat Islam itu banyak kena dosa. Syaitan senang sekali para jamaah sekalian. Bagaimana caranya umat Islam itu bisa terkena dengan yang namanya dosa ini? Ya akhi, ibu, kita harus pahami Pak, di era saat ini Pak semakin banyak fitnah yang menimpa kita. Kita Pak mungkin sudah berupaya Pak ya menjaga diri kita agar apa Pak?
menjaga pandangan ini. Tapi suatu ketika Pak, pasti kita pernah tergelincir Pak dengan yang namanya Fudulun Nantur ini. Yang terakhir Pak, racun hati yang keempat adalah Fudulun Muqalato, berlebihan dalam bergaul, berteman Pak. Wah, ini lebih aneh-aneh. Ustaz, kok aneh? Kita ini hidup Pak untuk apa? Bermuamalah. Kan itu Pak ya, bertetangga, punya teman, punya saudara. Lah kok nggak boleh berteman itu? Apalagi berlebihan nggak boleh lagi. Dia bilang itu. Harusnya kan baik Ustaz, kalau berlebihan dalam berteman itu menambah saudara. Iya, nambah saudara Pak, itu baik. Tapi kalau kita berlebihan Pak, ini akan jadi masalah. Nah, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Pak kita jauh membahas tentang berlebihan dalam bergaul ini Pak, para ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu Pak, itu mengelompokkan Pak, mengelompokkan tentang pertemanan ini Pak. Yang pertama adalah kalau kita berteman dengan atau bergaul dengan orang ini Pak, orang ini ibarat gizi Pak, gizi. Kita selalu membutuhkan orang ini Pak, siang, sore, malam, pagi. Kalau kita butuh, kita datangi orang ini Pak. Tapi kalau kita nggak butuh, kita tinggalkan Pak. Ibarat gizi ini Pak. Ini kita butuh sekali Pak. Ibarat makanan, kita lapar kita makan Pak. Ini adalah golongan ulama Pak. Ulama ini Pak, al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi Pak. Ini kita dianjurkan tentunya oleh ulama kita banyak datangi ulama, dekati ulama itu Bapak ya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua Pak, ini golongan dalam profesional, dalam muamalah. Ini ibarat kalau kita mengkonsumsi obat Pak. Kalau tadi ulama itu ibarat kita membutuhkan gizi. Kalau ini Pak, teman-teman kita dalam kalangan profesional dalam muamalah Pak. Ini ibarat kita mengkonsumsi obat. Kita butuh Pak sama golongan ini kalau kita cari maisha Pak, cari duit Pak, butuh ini kita. Kalau kita sehat Pak, kita tidak perlu minum obat Pak ya. Orang kalau minum obat itu kan karena sakit Pak ya. Tidak mungkin orang nggak sakit terus minum obat itu, merusak dirinya berarti kan gitu. Golongan seperti ini Pak, kita butuhkan kalau masalah cari duit. Jadi kita kalau bergaul dengan mereka itu Pak, dalam urusan bisnis, muamalah, wah ini kita butuhkan Pak. Tapi kita harus waspada para jamaah sekalian. Syubhat di sini muncul Pak. Dalam muamalah Pak, dalam bisnis itu tadi yang saya bahasakan. Kita sudah tidak peduli lagi Pak dalam muamalah itu, dalam bisnis itu halal haram itu tidak muncul Pak. Akhirnya muncul Pak falsafah tadi Pak ya, bahasa yang sering umum kita dengar. Duh Ustadz eman ini kalau nggak saya ambil nanti diambil orang kafir Pak. Dia tidak sadar Pak, seakan-akan dia mengeluarkan bahasa itu Pak, seakan-akan dirinya sudah paling paham Pak, paling bisa mengontrol dirinya tentang halal haram ini Pak. Ini bahaya sekali para jamaah sekalian. Ini kita harus perhatikan. Boleh Pak, kita bisnis itu dianjurkan, kita muamalah boleh Pak. Tapi ingat, kita harus patuhi rambu-rambu halal dan haram itu para jamaah sekalian. Kemudian Pak, golongan yang ketiga Pak, ini golongan yang bawa kemudorotan. Kita Pak, kalau banyak berteman dengan orang semacam ini Pak, itu ibarat konsumsi racun Pak. Tahu itu racun Pak, merusak dirinya, bahkan bisa sampai mematikan dirinya, tetap dipergauli Pak, tetap ditemani, dijadikan teman dekat lagi Pak. Nah, ini bahaya sekali para jamaah sekalian. Ini sebagaimana Pak, kalau kita sudah terkena suatu penyakit yang berat Pak, itu proses penyembuhannya tidak bisa sebentar Pak, lama sekali. Sudah terlanjur banyak bergaul dengan orang semacam ini para jamaah sekalian. Ini butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan. Banyak mudaratnya soalnya. Tidak mau ngajak hal yang ma'ruf, ngajak sholat tidak mau, ngajak ibadah tidak mau. Jauhi Pak orang semacam ini. Yang terakhir Pak jamaah sekalian, ini adalah kelompok alul bid'ah Pak. Saya bukan aliran ekstrim garis keras itu, intoleran tidak Pak. Tapi ini memang ulama yang mengelompokkan Pak. Alul bid'ah Pak. Ini kita harus waspadai. Karena kalau kita banyak bergaul dengan mereka Pak, bahkan menjadikan teman akrab, teman dekat para jamaah sekalian, ini sebuah kebinasaan yang total. Loh kok bisa Ustaz? Iya Pak, orang alul bid'ah itu Pak, dia
menjadikan sunnah itu sebagai bid'ah, Pak. Ya, Pak ya. Terus jangan dikira bid'ah akan dijadikan sesuatu yang halal, Pak. Tidak. Bid'ah pun dikemas, Pak, menjadi bid'ah hasanah. Ya, Pak ya. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Berarti kalau perbuatan yang baik, Pak, menyesatkan itu diperbolehkan, Pak ya. Tidak di neraka, di surga. Berarti yang baik ada di neraka kan. Nah, ini kita, Pak, harus waspada para jamaah sekalian. Banyak sekali tengah-tengah kita semacam itu. Dan ini syubhat, Pak. Sesuatu yang sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam malah dilakukan seakan-akan itu suatu perbuatan bid'ah, Pak. Orang kalau sudah nempel, Pak, dalam hatinya perbuatan-perbuatan bid'ah itu, Pak, akan sulit sekali untuk dia keluar. Saya banyak, Pak, teman-teman yang mantan ahlul bid'ah gitu, Pak ya, yang fanatik terhadap ulama, fanatik terhadap mazhab itu, Pak ya, sulit sekali untuk keluar dari ahlul bid'ah itu, Pak. Nah, ini kita harus waspada para jamaah sekalian. Dan sampai, Pak, salah satu ulama kita, Pak, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyampaikan, Pak, dalam salah satu perkataan beliau, kata beliau, Pak, al bid'atun ahabu ila iblis. Bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis, Pak. Minal maksiyati wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutaba minha. Bid'ah itu lebih disenangi iblis, Pak, daripada maksiat. Karena apa para jamaah sekalian? Orang kalau bid'ah, ahlul bid'ah, Pak, yakin, senang dengan perbuatan bid'ah, itu akan sulit sekali untuk keluar, Pak. Tapi kalau orang ahli maksiat itu, Pak, dia pasti akan bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bertaubat. Bapak, Ibu, kita ini tidak maksum. Kita ini bukan rasul wal anbiya, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi. Orang yang tidak maksum itu, Pak, itu hanya rasul dan nabi, Pak. Loh, kita ini sudah dicap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam. Kita ini, Pak, anak cucu manusia, anak cucunya Adam ini, Pak. Wa khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Pasti pernah berbuat salah, Pak. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah pada jemaah sekalian adalah beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang, Pak, pernah tergelincir maksiatan itu biasa itu, Pak. Justru kalau antum kemudian tidak pernah berbuat salah, wah, ini patut dipertanyakan berarti, Pak. Wajar, Pak. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah pada jemaah sekalian, dia sadar, segera beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada jemaah sekalian, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang kalau yang berbuat bid'ah itu pada jemaah sekalian, itu lebih disenangi oleh iblis. Disayang, Pak. Dibina. Kepalanya dielus, Pak, oleh iblis itu. Bagaimana caranya supaya melenceng dari agama ini? Buat sesuatu yang baru dalam agama ini. Tapi kalau orang berbuat maksiat, Pak, memang sudah tugasnya iblis itu, Pak. Jin, syaitan menyesatkan umat Muhammad ini. Tapi setelah itu, Pak, kalau dia beristighfar, sadar, Pak, bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taubatan jublu ma qablah. Taubat itu, Pak, membersihkan dosa yang lalu. Sehingga para jamaah sekalian, di fudul muqalato ini berlebihan dalam bergaul, Pak, boleh kita bergaul. Tapi kita harus waspada 4 kelompok ini. Kelompok mana yang harus kita utamakan? Tentu, Pak, kelompok yang pertama, para ulama, Pak. Bayangkan, Pak, ulama-ulama itu kalau tidak ada, Pak, tidak menjaga agama ini, Pak, tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak menjaga Islam ini, Pak, kemana Islam ini akan dibawa para jamaah sekalian? Siapa yang akan menunjukkan kita tentang Islam ini, Pak? Siapa yang menunjukkan kepada kita tentang ilmu agama Allah ini? Maka datangi ulama, Pak, datangi ulama, banyak bergaul dengan mereka. Kata Nabi SAW, ar-rijalu dinini khali. Dalam redaksi yang lain itu, Pak, ad-dininu ar-rijalu khali. Jadi agama seseorang itu, Pak, tergantung tentang siapa temannya, Pak. Jadi kalau antum banyak bergaul dengan orang penjual minyak wangi, Pak, insya Allah pasti akan wangi, Pak. Antum banyak bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, semangat untuk ibadah, Pak. Tapi kalau antum rajin bergaul, berteman dengan orang yang banyak mudharatnya, Pak, males, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya, Pak, sekuat apapun iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala, terbawa, Pak. Sudahlah, pasti terbawa. Pilihannya cuma 2, Pak. Antum yang kebawa atau dia yang antum bawa, Pak. Kan cuma itu, Pak. Tapi kalau kita, Pak, banyak bergaul orang seperti itu, iblis senang sekali, Pak. Syaitan itu akan menimbulkan banyak sekali bisikan-bisikan. Iya ya, kenapa ya? Kok sholat itu duhur asar sama-sama 4 rakaat, kok waktunya beda? Kenapa nggak satu aja sekali, jam 2 siang 4 rakaat? Nah ini, Pak, syubhat-syubhat semacam ini muncul, Pak, filsafat-filsafat semacam itu.
Maka itu harus kita perhatikan para jamaah sekalian. Itu 4 racun hati, Pak. Pertama adalah fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Kemudian kedua adalah fudul to'am, berlebihan dalam makan. Yang ketiga adalah fudul nantor, Pak, banyak melihat. Yang terakhir adalah fudul mungkalatoh, berlebihan dalam bergaul. Semua, Pak, 4 racun hati ini hampir, Pak, pasti pernah terkena kita, Pak. Maka saat ini, Pak, jadikan ibrah, Pak, pelajaran bahwa syaitan, Pak, fitnah-fitnah itu, rusaknya hati ini para jamaah sekalian, itu lewat 4 hal ini, Pak, lewat 4 racun hati ini. Sebabnya karena 4 racun hati ini. Sehingga, Pak, saat ini kalau kita sudah tahu, ya kita bentengi diri kita, Pak. Jangan sampai kita terbawa oleh 4 racun hati ini. Ingat, Pak, nanti itu tidak berguna lagi, Pak, harta dan anak kita. Tapi yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ilaman atallaha biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, Pak.